Oke, jadi kemarin kita bahas tentang energi momentum ya, maaf, impuls dan momentum. Jadi impuls itu tidak lain adalah gaya impuls, kita nyebutnya dia istilahnya vektor gitu ya, besaran vektor. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya itu adalah I itu adalah integral F dt ini secara umum, ya. Di mana delta P ini itu mendefinisikan yang namanya impuls atau beda momentum. Ini kok kenapa terhapus ya? Momentum ini tadi yang kurang. Jadi kemarin kita udah ambil contoh misalkan untuk GLB ya, delta P-nya sama dengan 0 karena dia itu konstan kan. Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau benda diam itu perubahan momentumnya 0 alias gaya impulsnya itu adalah 0. Jadi karena gaya impuls itu untuk satu partikel kita lihat itu F-nya sama dengan 0 ya, maka I juga akan sama. Oke, ini untuk satu partikel. Kalau untuk banyak partikel gimana? Ini kan kita bahas. Jadi adalah sistem n partikel atau banyak partikel. Oke, jadi kalau kemarin kita bahas ini misalkan ada titik O di sini. Ini ada vektor gitu, posisi ini ke massa M gitu ya. Nah, jadi ini ada gaya yang bekerja pada ini misalkan. Ya, jadi kalau misalkan dia itu ada banyak, ya, ada banyak. Gitu. Anda ambil dan masanya berbeda-beda tentunya. Jadi ada banyak tuh biasanya N-nya tuh lebih besar sama dengan 2. Itu bisa dikatakan banyak. Sekarang juga ada yang disebut banyak tuh di atas 3 ya. Itu contohnya. Nah, jadi kalau misalkan dia tuh banyak begini, biasanya nanti kita menyebutnya I-nya itu adalah ini. Ya. Ini partikel ke I, maka masanya itu adalah MI, dan gaya yang bekerja itu adalah FI. Jadi I di sini itu adalah jumlah partikel, indeks yang mulai dari 1, 2, dan seterusnya sampai N besar. Jadi N besar itu menyatakan jumlah partikel. Nah, jadi kalau kita meninjau sistem N partikel, maka gaya total yang bekerja pada sistem N partikel itu tinggal Anda jumlahkan aja. Ini F curl, ini adalah jumlahan gaya F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai F N besar. N besar itu bisa aja 1 mol kan, jadi makanya saya kasih titik-titik. Jadi nanti ini biasa disingkat simbolnya itu kan jumlahan itu sigma I sama dengan 1. Maaf. I sama dengan 1. Ya, F
gitu ya. Jadi FI di sini itu adalah, kita tahu ini sama dengan MI D AI gitu ya. Itu adalah percepatan, itu adalah MI, ini DVI per dt. Jadi ini karena MI-nya itu konstan ya, jadi bisa saya nyatakan ini adalah dPi per dt. Oke. Ini kita sebut aja gaya sistem lah ya. Gaya total pada sistem. Nah, jadi sekarang kalau saya rubah ini sama dengan 1 sampai N dPi per dt, ini akan jadi, saya keluarkan turunan, ini adalah dt sigma i 1 sampai N pi. Dan ini mendefinisikan apa yang disebut namanya momentum linear, momentum sistem lah ya, kita nyebut momentum linear sistem. Jadi gaya total adalah momentum linear sistem. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, jadi F di sini, F gaya pada sistem itu bisa saya nyatakan sebagai turunan dari P pada sistem, di mana P pada sistem itu adalah jumlahan dari I 1 sampai N besar PI. Oke? Nah, apa sampai sini dulu. Jadi kalau apa yang disebut namanya sistem terisolasi, sistem terisolasi. Jadi maksudnya itu adalah sistem terisolasi itu adalah F itu sama dengan 0. Jadi total gaya itu apa namanya sama dengan 0 yang bekerja pada sistem tersebut. Jadi bisa dikatakan tidak ada gaya luar yang bekerja atau gaya luarnya saling menghilangkan. Begitu juga gaya internalnya. Jadi kalau jumlahan gaya total pada sistem n-partikel thermal itu dikatakan sistem terisolasi. Jadi kalau F itu sama dengan 0, maka bisa saya katakan dV per dt dari momentum sistem itu 0. Maka ini bisa saya katakan P itu adalah konstan. Jadi ini maksudnya itu adalah apapun yang terjadi. Ya, karena P konstan berarti kalau saya ambil P awal pada T berapapun itu akan sama dengan P akhir pada T berapapun. Ini dikatakan hukum kekekalan momentum. Atau ini jangan saya simpan di sini. Bawah. Jadi ini dikatakan P awal pada T sembarang sama dengan P akhir. Ini dikatakan hukum kekekalan momentum linear. Linear. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, good. Nah, jadi apa namanya ini kekekalan momentum. Nah, ini kebetulan
dari sini juga, ini yang disebut sistem translasi. Nah, dari P di sini, maaf, PI maksudnya untuk masing-masing itu kan adalah MI, VI. Ini sama dengan MI, DRI per DT. Sehingga nanti kalau momentum sistemnya, itu akan sama dengan jumlahan dari I 1 sampai N, MI, D, I per DT. Kalau saya ikan keluarkan DDT itu sama jumlahan I N MI R I. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, besaran ini, nanti kita akan kuis ya. Nanti besaran ini, ya, itu mendefinisikan apa yang disebut namanya pusat massa ya. Jadi pusat massa itu adalah didefinisikan sebagai R sama dengan ini jumlahan dari I 1 sampai N besar MI RI per jumlahan dari I 1 sampai N, maaf, jangan pakai ini deh. Ini saya sebut aja M besar lah gitu ya. Dimana M besar itu kita nyebutnya massa total. Massa total I 1 sampai N besar M. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini, ya, maka akan saya dapatkan karena M-nya itu konstan, ya. Jadi ini bisa saya nyatakan sebagai massa total kali V, gitu. PM kita nyebutnya. Memang VPM ini adalah kecepatan pusat massa. Jadi VPM di sini atau sebetulnya ini PM gitu. Jadi VPM di sini itu adalah DR sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Pak, maaf Pak. Ya. Angel ketua kelas kita Pak ada masalah jaringan. Jadi dia lempar gitu Pak. Tapi sekarang udah di waiting room. Terima kasih Pak. Oke.
Mbak, maaf, Virginia Putri juga masih di Sudah. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Sebelum nanti kita kuis. Oke, jadi pusat massa itu secara umum tuh ya seperti ini ya definisinya. Ya, pusat massa. Jadi secara umum itu benda itu diskrit ya. Kenapa dia itu diskrit? Karena dia terbentuk dari atom-atom. Atom-atom itu kan punya jarak. Jadi secara umum itu benda diskrit. Jadi nanti ada yang disebut namanya aproksimasi benda kontinu. Aproksimasi benda kontinu. Ya, jadi apa itu? Jadi kalau misalkan N-nya itu sangat besar, ya, jadi nanti sigma I 1 sampai N, MI, RI, itu akan bisa didekati dengan integral, gitu, karena N-nya itu sangat banyak. Nah, biasanya kalau itu didekati itu adalah DM. Jadi bentuknya seperti ini, di mana DM itu adalah elemen massa. Elemen infinitesimal ya. Massa. Jadi kalau misalkan di sini itu ada banyak gitu titik-titiknya dan seterusnya, jadi nanti bisa didekati dengan seperti ini gitu. Kalau dia sudah banyak, jadi N sangat banyak. Jadi nanti dia jadi seperti ini misalkan. Ini adalah DM di sini. R-nya itu apa? Misalkan R-nya itu ada dengan ninjo dari sini ke sini. Bisa. O misalkan. Ini adalah R-nya. Di sini masih MI misalkan. Jadi benda kontinu itu adalah aproksimasi, ya. Aproksimasi. Nah, DM di sini, ya, DM di sini, itu ada yang adalah rapat. Jadi DM di sini adalah elemen massa. Ya. Jadi ini sama dengan rho kali dV atau sigma kali dA atau lambda kali dx. Jadi ini adalah rapat massa per volume. Sedangkan yang ini adalah rapat massa per luas. Dan ini terakhir adalah rapat massa per panjang. Oke, nanti bergantung itu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Oke. Nah, ini misalkan saya ambil contoh gitu. Ambil contoh yang paling mudah. Misalkan contohnya itu adalah tentunya benda kontinu ya. Misalkan ini adalah batang homogen.
Nah, dikatakan homogen ini maksudnya ini adalah biasanya kalau batang ini berarti objeknya itu satu dimensi. Dikatakan homogen ketika lambdanya itu konstan. Lambdanya itu konstan. Jadi batang homogen dengan panjang L lagi. Kira-kira itu di mana? Jadi misalkan ya saya gambarkan begini aja, ini adalah batang gitu ya. Panjangnya L, terserah. Jadi gini, kita dalam menggunakan koordinat itu terserah. Jadi punya kebebasan. Misalkan gini, saya bisa ambil contoh. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Aduh. Ini sumbu X gitu. Ini 0. Jadi lambdanya itu konstan. Jadi elemen ininya, elemen apa namanya, masanya itu saya ambil di sini. Ini kita sebut DM. Ya, tentunya DM di sini dia terkait dengan lebar DX dan jarak dari apa namanya titik 0 ke sini ke pusat massa ke ini DM ini apa ke elemen massa ini adalah X. Jadi satu dimensi aja. Ini 0, berarti di sini L ya. Nah, jadi kalau seperti ini, pusat massanya di mana? Pusat massa batang. Satu dimensi, berarti katakanlah nih XPM lah ya. Sorry, jangan di sini. Bawah XPM. Tentunya adalah 1/m integral X dm. M besar itu apa? M besar itu adalah sama dengan integral dari lambda dx. Nah, kalau Anda lihat dari gambar, dia kita simpan di mana? Koordinat itu dari 0 sampai L. Maka di sini akan sama dengan lambda kali L. Nah, sekarang, kalau di sini gimana? Berarti ini adalah 1/m. Ya, integral 0 sampai L ya, X lambda dx. Oke. Jadi ini akan sama dengan 1/m setengah lambda X kuadrat antara 0 sampai L. Jadi ini akan sama dengan 1/2m lambda L kuadrat gitu ya. Nah, Anda lihat karena lambda L sama dengan M, berarti ini kan saya dapatkan bahwa pusat massanya ada di L/2. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini untuk satu dimensi aja. Satu dimensi. Nah, bisa juga Anda apa namanya tinjau kalau yang saya geser ini ada batang di sini misalkan. Jadi intinya Anda mengambil koordinat apapun itu tidak masalah. Misalkan saya mengambil koordinat itu pas di tengah. Saya ambil koordinatnya pas di tengah. Gitu ya. Ini X, ini Y, ini 0, berarti ini minus L/2, ini L/2. Nah, dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang mirip lah ya. Jadi XPM 1/m integral X dm ini akan Anda dapatkan ini juga sama. Jadi adalah sama dengan lambda per m karena dia itu konstan. Ini adalah X dx, tapi di sini dari minus L/2 sampai L/2. Nah, yang Anda akan dapatkan ini akan sama dengan
Kemudian Anda geser lagi, misalkan 0 itu di sebelah kanan, jadi nanti ujungnya itu dari min L sampai 0, itu juga akan menghasilkan hal yang sama. Cuma bedanya XPM-nya itu di minus L per 2. Jadi itu tidak masalah. Kalau ada persoalan batang seperti ini, Anda menaruh di titik nolnya dimanapun, mau di pusat massa atau di ujung-ujung batang, itu akan menghasilkan hal yang sama. Artinya solusinya itu ekivalen. Jadi kecuali kalau misalkan di soal itu sudah ditetapkan gambarnya itu seperti ini gitu ya. Kalau gambarnya seperti ini ya berarti harus dapatkan bahwa XPM itu adalah L per 2. Kalau gambarnya seperti ini berarti maaf, ini terbalik ya. Ini adalah X, kemudian nanti ada. Tapi kalau gambarnya seperti ini, ya berarti Anda harus dapatkan XPM itu sama dengan 0. Seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya izin bertanya, Pak. Apa? Izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya ada benda bentuknya trapesium, sisi kanannya itu siku-siku, sisi kirinya itu sudut lancip, itu nanti XPM-nya gimana ya, Pak? Sebentar, gimana? Kalau ada benda berbentuk trapesium ya. Sisi Terus? kanannya itu siku-siku, sisi kirinya lancip sudutnya, Pak. Ini benda 2 dimensi ya berarti ya? Iya. Nanti XPM-nya gimana ya, Pak? Ya itu nanti buat ujian aja tuh kayaknya pas itu. Oke, yang ini contohnya untuk yang batangnya ya. Nah kalau misalkan yang 2 dimensi gimana? 2 dimensi itu Anda kan belum belajar integral lipat 2 ya. Jadi kalau misalkan ada plat homogen, misalkan ada ini plat homogen. Plat homogen itu maksudnya sigmanya konstan. Nah, jadi ya bisa Anda bayangkan misalkan seperti ini gitu ya. Jadi ini misalkan panjangnya ini adalah apa ya? Ini L misalkan. Ini P gitu ya. Ya Anda terserah mau naruh di mana juga sama aja. Nah, karena dia itu bentuknya 2 dimensi, jadi misalkan saya simpan di sini lah ya. Di titik 0, di sini adalah Y, di sini adalah X. Gitu. Ya berarti nanti karena dia kan pusat massa itu berbentuk vektor ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan kita bagi jadi ada XPM ini sama dengan 1/m besar integral, tentunya ini adalah X dm, sedangkan yang YPM itu adalah 1/m integral Y dm. Nah, sebenarnya kalau yang paling mudahnya M di sini itu sebenarnya karena ininya konstan, ini berarti adalah sigma kali P kali L. Itu sama dengan ini sigma kali luas lah ya, sama aja. Oke, karena sigmanya konstan. Nah,
Jadi nanti kalau Anda hitung integralnya, integral jangan maaf, ini mungkin dipindahin aja ya. Sorry, di sini aja. Oke. Ini kita nggak. Saya langsung aja ya didapatkan. Kalau seperti ini tuh berarti 1/m ini yang X saja, berarti adalah sigma X dx. X-nya itu dari berapa? 0 sampai L kecil, ini dikalikan P gitu ya. Berarti ini yang akan Anda dapatkan ini adalah XPM-nya itu adalah sama dengan L/2. Sedangkan yang di sini ini adalah 1/m. Kemudian ini adalah L, ini adalah integral dari 0 sampai P sigma Y dU. Ini sama dengan P/2. Jadi untuk yang batang homogen, itu akan Anda dapatkan bahwa ininya di tengah-tengah. Jadi Anda bisa geser, misalkan nolnya itu pas di pusat massa bisa, nanti akan didapatkan dia 0 juga. Nah, sekarang diperluas lagi misalkan untuk kubus homogen. Bukan kubus sih, kita nyebutnya apa ya? Balok ya, balok homogen. Juga balok homogen. Jadi ini kita mengambil analogi dengan batang. Balok homogen. Jadi balok homogen. Jadi kebayang ya balok ya, saya gambar begini. Ini ada P, L dengan T gitu. Anda ambil titik nolnya itu adalah di sini. Jadi ke sana itu adalah X, kemudian ke sana itu adalah Y, sedangkan ke atas itu adalah Z. Nah, sekarang Anda cari XPM-nya. Oh, sorry, di balok homogen itu maksudnya ini adalah konstan. Jadi nanti M-nya, M total itu adalah rho kali volumenya. Volume balok itu adalah PLT kan. Sedangkan ininya, XPM itu adalah sama dengan 1/m integral X dm. Sedangkan YPM dengan 1/m integral Y dm. Sedangkan ZPM itu adalah sama dengan 1/m integral ZDM. Nanti ini akan Anda dapatkan, Anda udah bisa tebak, jadi ngambil analogi dari yang di atas, bahwa dalam sumbu X ini nih berarti sama dengan P/2 di sini adalah L/2, sedangkan Z-nya itu adalah P/2. Oke, itu contoh-contohnya. Ada pertanyaan? Kalau untuk volume sebenarnya integral IPA 3 ya, tapi IPA 3 kan Anda belum dipelajari kan? Makanya. Ada pertanyaan? Jadi Anda harus sering latihan ya. Jadi kebetulan ini untuk yang batang gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini contoh.
Kalau untuk yang tadi trapesium itu misalkan ada yang atau misalkan jangan trapesium segitiga aja. Bagaimana ngitungnya? Nah itu agak rada repot. Nanti buat ujian aja kali nanti. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke. Itu terkait dengan yang namanya pusat massa. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini terkait dengan apa namanya. Jadi ini adalah gambaran dari apa namanya apa tadi pusat massa ya, itu yang berasal dari bisa kita definisikan untuk menggambarkan sistem banyak benda ya dengan menggunakan hukum Newton. Nah, jadi kita balik lagi ke hukum Newton seperti ini. Ya. Jadi ini adalah gambaran gayanya. Jadi sekali lagi untuk hukum, jadi gambaran gaya itu adalah seperti ini, F adalah D, P, T, lain F di sini adalah jumlahan dari I1 sampai N, FI, sedangkan P di sini. Ini adalah jumlahan dari I1 sampai N. Ini adalah momentum total sistem. Jadi ini gaya total, ini gaya total. Ini momentum total. Oke. Nah, kan kita juga punya gambaran energi, kan? Gambaran energinya gimana? Gambaran usaha dan energi. Jadi analog. Jadi kalau di sini adalah jumlahan gaya, ya, kalau W-nya juga sama jumlahan dari I1 sampai N usaha pada masing-masing partikel. Jadi WI di sini itu adalah usaha oleh partikel ke I gitu. Jadi definisinya itu adalah WI itu sama dengan integral F I ds. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke. Jadi masing-masing partikel itu punya usaha sendiri. Nanti di sini juga bisa terbagi atas usaha konservatif oleh partikel. Usaha konservatif dengan usaha oleh gaya non konservatif dengan usaha oleh gaya konservatif. Gaya konservatif dan non konservatif. Oke. Nah, jadinya ini akan sama dengan jumlahan dari I1 sampai N besar delta KI. Di mana KI di sini itu adalah energi kinetik masing-masing partikel. Nah, MI VI kuadrat. Ini nanti bisa saya katakan ini adalah delta dari yang disebut namanya
K gini ya. Jadi K di sini ini adalah maaf. Jumlahan dari I1 sampai N KI. Ini adalah energi total. Energi kinetik total sistem. Energi kinetik total sistem. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nah, jadi sekali lagi FI di sini, ya FI di sini untuk masing-masing partikel itu ada seperti saya bilang ada gaya konservatif dengan F yang bukan non konservatif. Ya. Jadi nanti kalau usahanya itu berarti nanti akan saya dapatkan ini adalah W konservatif ditambah W non konservatif. Oh sorry, ini yang ke I ya maaf. I konservatif tambah W I non konservatif. Nah ini kan biasa ada kita tahu apa? Yang konservatif itu adalah minus delta UI gitu ya, ditambah WINK. Jadi ini nanti akan sama dengan rumusan ini. Nanti akan bisa saya dapatkan W di sini. Ini adalah WINK sama NK itu sama dengan jumlahan dari I 1 sampai N delta KI ditambah delta UI. Jadi ini kita tahu ini adalah selisih dari nulis E-nya gimana ya? Gini E-nya. Jadi ini adalah energi mekanik. Jadi E begini. Ini adalah energi mekanik sistem yang merupakan jumlahan dari I1 sampai N KI plus itu kurang lebih ininya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Mungkin tidak. Maaf ini tidak ada ya. Jadi langsung aja bisa kita sederhanakan W apa
WNK itu adalah curl WNK itu adalah jumlahan dari I1 sampai N semua usaha non konservatif. Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Mohon maaf, tak tadi. Ya. W itu sama dengan apa, Pak? Yang mana? Yang ini saya masih agak bingung sih, Pak. Yang mana? Yang mana yang bingung? Mulai nyari W-nya. Ini ada curl W. Ada curl W. Itu adalah usaha total dari sistem. Ada WI. WI itu adalah usaha masing-masing partikel. Atau partikel ke I lah. Usaha partikel ke I. Maksudnya gimana? Iya, Pak. Bingung. Bingung gitu loh. Mbak, ya bingungnya di mana? Bingung ini. Oke, nanti kita kuis aja lah, biar supaya nggak bingung. Nah, ini ada kasus Dari yang awal tadi. yang Ya, apa? sama dengan. Kenapa? Iya, pusing yang mulai nyari WI-nya itu loh, Pak. Ya, WI ini cuma ini aja. Jadi kalau misalkan di partikel, masing-masing partikel itu ada gaya yang bekerja, ya pasti nanti akan terbagi dua, ada konservatif dengan konservatif. Gitu. Jadi kalau gaya konservatif kan usahanya kan kemarin udah kita bahas, ini minus delta dari potensial energi. Ya. Sama dengan apa? Minus dari perubahan potensial energi potensial. Ditambah dengan usaha ini dari gaya non konservatifnya yang bekerja pada benda tersebut, pada benda ke I maksudnya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, maaf. Saya Ya. mau nanya tentang yang balok homogen tadi. Balok homogen. Iya. Ya, ini kenapa? Untuk nentuin yang XPM-nya kenapa pakai P ya, Pak? Kalau yang di Ya, flat karena kan untuk ini X-nya panjangnya itu kan saya ambil di sumbu ini yang panjangnya P ini kan saya ambil di sumbu X. Terus yang lebarnya itu saya ambil di sumbu Y. Yang tingginya saya ambil di sumbu Z. Ini sama seperti ini juga. Jadi untuk paham ini Anda ini aja lihat dulu yang di platnya. Jadi kan ini ada L di sini. Ada P gitu ya. P itu adalah panjang, ini lebar. Kebetulan di sini yang lebarnya itu saya ambil di sumbu X. Sedangkan P-nya itu saya ambil di sumbu Y. Sehingga nanti integrasinya itu nanti yang X itu pasti akan dari 0 sampai L kan. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah yang Y-nya itu adalah dari 0 sampai P. Jadi nanti didapatkan bahwa X' itu memang pas di tengah-tengah. L per 2 dengan P per 2. Nah, ini dengan mengambil analog seperti ini, itu saya bisa perumum ke balok. Caranya yang mirip seperti ini juga. Jadi nanti karena saya di sini ambil P-nya di sumbu X, berarti nanti X' itu pasti di P per 2. Sedangkan YPM-nya itu pasti di L per 2, sedangkan ZPM itu pasti di T per 2. Jadi selalu di tengah-tengah pada akhirnya. Jadi yang memang harus dipahami yang ini aja dulu, yang plat, lembar.
lembaran. Artinya nanti letaknya tergantung gimana cara kita nentuin sumbu koordinatnya, Pak. Iya, iya. Biasanya kita cari yang paling mudah. Yang paling mudah itu biasanya di ujung-ujungnya. Di ujung-ujung. Jadi gini, kalau apa istilahnya, apa namanya itu? Jadi ini kunci secara umum ya. Jadi kalau Anda ambil benda yang homogen, ya, misalkan seperti pelat, bentuknya balok, bujur sangkar, lingkaran, cincin homogen, bola homogen, itu pasti pusat masanya itu pasti di tengah-tengah. Jadi Anda ambil cincin penuh maksud saya, terus ada piringan bentuk lingkaran yang tanpa bolongan, itu pastinya pusat masanya di tengah-tengah. Bola juga sama, bola homogen. Ada lagi yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, tadi sampai mana gitu ya? Oke, nah, jadi sistem terisolasi dalam gambaran ini, sistem terisolasi. Jadi kalau tadi kan dihasilkan P konstan ya untuk yang gambaran gayanya yang ini. Nah, kalau yang ini sistem terisolasi itu adalah ketika saya tulis saja di sini. Itu ketika W-nya itu W curl-nya itu konstan. Konstan itu bisa 0, bisa tidak gitu. Jadi ini bisa tidak sama dengan 0, bisa sama dengan 0. Karena kan itu kan tadi kalau untuk sistem itu kan jumlahan gayanya kan 0 ya. Jumlahan gayanya 0. Kalau pada gambaran gaya, kalau pada gambaran usaha dan energi, karena misalkan gaya F-nya itu 0 ya, tapi kan integralnya belum tentu 0 kan, makanya saya bilang di sini konstan. Jadi makanya nanti sistem terisolasi itu berarti delta K-nya namanya konstan. Dia bisa 0 atau enggak? Bisa 0 atau tidak? Dan P-nya itu konstan, ini dari dari gambaran gaya tadi. Jadi dua syarat ini. Nah, apa itu contoh sistem terisolasi? Misalkan seperti ini. Jadi misalkan masalah tumbukan, kita aplikasikan ke tumbukan. Jadi misalkan yang paling mudah, ini ada lantai licin. Kemudian ada benda titik lah ya, apapun itu. Ini masanya M kecil, ini M besar. Gitu. Yang awalnya misalkan dia bergerak ke sana. Kecepatannya V gitu ya. Di sini V besarnya sama dengan 0. Sorry, ini V1-nya ini V2. Maaf. Ini V2. Jadi ini bergerak ke kanan, yang ini dia diam. Benda M besarnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ada
ada gaya kan di masing-masing benda. Tapi kalau Anda lihat di sini jumlahan gayanya itu 0 kan? Jumlahan gayanya. Fy ya. X-nya pasti 0 kan karena dia bergerak dengan kecepatan konstan dan diam gitu. Jadi tinggal F-nya. Nah, berarti kan kalau F-nya itu berapa di benda M kecil itu kan min mg ditambah M1 kurangi M besar. Karena dia bergerak secara horizontal, berarti kan ini kesemuanya ini 0 ya. Yang di sininya sama dengan 0. Di sini juga sama. Sehingga totalnya dia akan sama dengan 0. Ini berarti mengindikasikan bahwa hukum skala momentum linear berlaku. Sorry. Jadi artinya apa? Artinya adalah P awal sama dengan P akhir. P awalnya itu berapa? Ini adalah M kali V1 kan, ditambah 0 kan? Ini akan sama dengan, nah, bergantung keadaan akhirnya. Ya, macam-macam. Jadi ini awal. Akhirnya gimana? Akhirnya ya terserah Anda mau seperti apa. Jadi misalkan dia bisa terpental gitu, misalkan V1 prime gitu, di sini bisa dia bergerak V2 prime, geraknya ke sana. Jadi, jadi kalau kita lihat gambar di sini itu berarti sama dengan minus M kecil V1 prime karena dia itu bergerak ke kiri. Kita ambil minus, jadi V1 prime itu pasti akan positif ditambah M besar V2 prime. Oke. Ini contohnya. Nah, kemudian ini dari gambaran gayanya. Nah, sekarang dari gambaran ininya gimana? Gambaran apa namanya? Energinya. Jadi kalau misalkan tadi delta K-nya non konstan ya. Jadi ini bisa 0, bisa tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalkan delta K-nya itu sama dengan 0, itu kan berarti yang ini itu kan berarti K awal sama dengan K akhir. Sedangkan yang di sini ya tentunya K awal tidak sama dengan K. Nah, ini yang kita sebut namanya tumbukan elastis sempurna. Yang ini tidak elastis. Tidak elastis sempurna maksudnya artinya
apa ada energi yang hilang atau energi yang dibutuhkan aja gitu. Jadi tidak elastis sempurna, elastis sebagian itu termasuk dari tidak elastis sempurna. Nah, yang Anda biasa dipelajari SMA itu kan ada disebut namanya koefisien restitusi ya. Di sini E-nya 1, di sini E-nya itu lebih kecil dari 1 ya. Tapi koefisien restitusi ini tidak dipakai di sini karena rumusan ini itu hanya berlaku untuk tumbukan 2 partikel. Kalau untuk tumbukan 2 partikel atau lebih ya, yang banyak gitu ini tidak berlaku. Jadi ini hanya spesifik untuk sistem 2 partikel, jadi tumbukan 2 partikel. Nah, jadi kalau misalkan seperti tadi ini, ya, seperti tadi di sini, kita tinggal mengecek apakah dia itu elastis sempurna atau tidak, ya diselisihkan ke akhir dengan ke awalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau K awal itu pastinya setengah MV1 kuadrat. Awal. Sedangkan K akhir itu berarti adalah setengah MV1 prime kuadrat ditambah setengah MV2 prime kuadrat. Ya, tinggal itu aja. Ini kan. Cukup jelas nggak ini? Atau bagaimana? Jadi nanti Anda harus memecahkan persamaan ini beserta selisihnya. Nah, jadi kalau Anda masukkan misalkan ini itu ke sini, itu kan Anda dapatkan apa? Kan Anda dapatkan ini berarti adalah setengah M. Ya, ini berarti ini adalah kali dengan min V1 prime tambah M besar. Ini berarti ini adalah M besar bagi yang kecil. Maaf ya. V2 prime. Jadi didapatkannya apanya adalah sama dengan setengah MV1 prime kuadrat kemudian minus M besar kali V1 prime tambah
setengah kali ini berarti M besar per M kecil M V2 prime. Oke. Nah, jadi tinggal nanti Anda kurangkan. Jadi K akhir dikurangi K awal. Didapatkan itu apa? Jadi suku-suku yang ini tuh akan saling menghilangkan ya. Ya, jadi nanti akan sama dengan M besar kali V1 prime, V2 prime, dikurang, maaf, ditambah, satu kurang M besar per M kecil, M V2 prime. Kira-kira seperti itu. Betul nggak ya? Betul ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi yang ini dikurangin, akhir dikurangi yang awal. Ya rasanya betul ya. Oke. Jadi secara umum kalau untuk kasus seperti ini tentunya kalau untuk tidak sama dengan 0 ya berarti ini tidak elastik gitu ya. Elastik. Jadi secara umum dia tidak elastik. Oke, itu ada pertanyaan nggak? Mungkin kan dia tidak, mungkin nggak dia itu elastik. Elastik sempurna maksud saya untuk kasus kita. Kalau dia itu, ya dia secara umum tidak elastik. Kalau elastik gimana? Kalau dia itu elastik gimana? Jadi secara umum dia tidak elastik. Kalau elastik tuh ada syaratnya nggak? Kalau dia itu sama dengan 0. Bisa Anda lihat nggak di situ? Kalau M besarnya sama dengan M kecil, dia pasti tidak elastik. Nah, berarti yang supaya dia itu elastik itu gimana? Jadi ini elastik. Syaratnya apa itu? Bisa terlihat nggak di situ? Halo, halo. Kasus elastik, syaratnya apa? Rizky Aulia, Rahayu. Ya, Pak. Syarat elastik bisa kelihatan nggak dari situ? Untuk apa? elastik, Halo? koefisien restitusinya 1, Pak. Iya, enggak, tapi maksud saya dari sini selisih ke akhir kurangi ke awal itu sama dengan awal itu syarat elastik. Itu udah bisa terlihat nggak itu syaratnya apa di sini?
Massa 1 sama massa 2-nya sama mungkin, Pak. Coba kalau massa 2, massa besar dengan massa kecilnya sama, itu 0 nggak? Bonavasius. Apa syarat dia itu supaya elastik? Mungkin sama kayak tadi Pak, megang masanya. Itu sama kayak. Enggak, sekarang begini, kalau masanya sama, dia 0 nggak selisih energi kinetiknya? Pertanyaan saya. Sama atau enggak? 0 atau enggak itu? Kalau masanya sama. Siapa tadi teh? Bonavasius. Ya Pak, enggak Pak. Berarti elastik atau enggak dia? Belum tentu ya Pak berarti Pak. Apa? Belum tentu. Bukan belum tentu. Itu kan udah saya bilang. Kalau 0 itu elastik, yang tidak 0 itu elastik. Kok Anda bilang tidak tentu? Saya pertanyaan itu adalah elastik atau tidak? Bonavasius. Apa? Enggak putus-putus bisa ya? Gimana Pak? Ya, itu Anda jawab pertanyaan saya. Elastik atau tidak? Tidak Pak. Oke, nah sekarang syarat elastisnya gimana? Altaf. Ya Pak, Ya, syarat elastik itu gimana? mungkin V2-nya sama dengan 0 Pak. Jangan bilang mungkin. Oh ya, V2-nya sama dengan 0 Pak. V2 atau V2 prime. Di sini ada prime itu adalah yang setelah dia. V2 prime. Ya. Jadi harus eksak Anda bilang V2 apa? Di sini kan V2 awal itu 0. Kalau V2 prime-nya baru tidak 0. Secara umum. Oke. Jadi yang pertama, kasus dia itu elastik, misalkan V2 prime-nya itu 0. Artinya kalau V2 prime-nya itu 0, itu artinya apa? Kalau V2 prime-nya 0 di sini, ya di sini 0, ya ini tidak berlaku, ini pasti kekalahan momentum ini terlanggar. Jadi agar supaya itu tidak terlanggar, berarti V1-nya di sini, yang prime, itu harus bukannya ke arah ke kiri, tapi dia ke kanan terus-menerus. Jadi tidak ada tumbukan di sana. Jadi kalau kasus seperti ini, artinya tidak ada tumbukan. Ada, sorry. Tidak ada tumbukan. Oke. Ada hal yang lain lagi nggak, misalkan yang kedua kemungkinannya? Saya bisa bilang V1-nya itu sama dengan V1 prime. V1 dari ini, V1 prime-nya itu sama dengan 0. Artinya dia tidak apa istilahnya, jadi setelah tumbukan
M kecilnya itu diam setelah tumbukan. Tapi kalau dia itu V1-nya V1 prime-nya 0, kan di sini tidak 0. Nah, berarti harus ditambahin lagi bahwa M besar itu harus sama dengan M. Jadi kedua benda itu harus identik. Jadi identik itu dalam artian ya masanya sama. Jadi ketika dia itu bertumbukan, benda yang pertama yang tadi dia itu bergerak, itu mentransfer seluruh energi kinetiknya ke benda kedua. Karena masanya sama. Kalau masanya sama, itu berarti dia bisa dikatakan transfer energi kinetik total. Jadi makanya untuk kasus seperti ini, ya itu bisa terjadi elastik gitu. Kalau ini ada tumbukan. Ada tumbukan. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang energi dari yang energinya ditransfer secara keseluruhan tadi itu apakah mungkin, Pak, terjadi di kehidupan nyata kita? Ya mungkin aja. Anda tahu ini nggak ya? Kayak apa namanya itu? Yang ini loh apa? Kan ada jajaran bandul nih diam. Jadi nanti kalau ada salah satu bandul ini saya ini kan, dia nanti ketika ini bergerak, itu yang ujungnya itu nanti akan apa bergerak, yang ininya kan seperti diam, kan ini kan mentransfer momentum sebenarnya. Jadi ini antara massa yang ini, di masa-masanya ini masa apa sebutnya namanya? Apa ya, bola ini tuh sama semuanya, identik. Itu bisa terjadi. Anda pernah lihat kan mainan seperti ini yang dia itu kalau saya beri simpangan dia akan yang ujungnya itu akan terpental gitu, terus nanti bolak-balik ujung kiri lagi terpental gitu. Yang tengahnya itu seperti dalam tanda kutip diam, itu sebenarnya mentransfer momentum. Itu dalam kehidupan nyatanya seperti itu ada. Contohnya. Oh, tapi Pak, lagi yang lain? Apakah itu energinya nggak berkurang? Misalnya itu kan dia terjadi tumbukan gitu, Pak. Itu kan akan ada ya masih ini. Jadi keluar. artinya Jadi itu gimana, Pak? Seperti yang saya bilang tadi, jadi dia ada transfer momentum. Ya, untuk contoh kedua ini ya. Dia ada transfer momentum. Nah, terus selain transfer momentum itu dia ada transfer energi. Jadi energi kinetik benda pertama itu secara keseluruhan itu ditransfer penuh ke benda kedua untuk bergerak ke kanan. Gitu. Tapi syarat masanya harus sama gitu ya. Dia identik. Ya kasus di kejadian nyatanya itu yang permainan bandul ini. Itu contohnya. Ini bisa dikatakan kalau dia itu tidak ada gesekan udara ya, misalkan di ruangan yang bukan vakum lah istilahnya, yang apa istilahnya rapat atau tekanan udaranya sangat kecil, ya ini bisa dikatakan contoh kasus ada transfer momentum dan transfer energi kinetik. Nah, tapi memang harus jadi catatan bahwa ini kan sebenarnya nih kalau gerak seperti ini, itu tuh sebenarnya gerak melingkar berubah tidak beraturan. Jadi yang berlaku hukum kekalahan momentumnya itu adalah pada saat di titik terendah. Cuma itu aja. Jadi selain itu tuh tidak terjadi hukum kekalahan momentum ini ya. Karena pas di titik terendah itu kan dia terjadi kesetimbangan. Maksudnya gaya pada vertikal itu 0, yang horizontalnya juga 0. Jadi tidak ada percepatan tangensial di situ. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak.
Ya, Bando yang Bapak gambar itu, kalau semisal ada satu masa yang berbeda itu nanti gimana ya Pak? Bergerak? ya Bergerak atau artinya gimana? begini, kalau itu ada salah satu yang tidak identik, berarti nanti apa namanya? Biasanya yang ujung ini, yang ujung di sini, dia tingginya akan tidak sama terpentalnya. Karena transfer apa namanya, kalau masanya berbeda, transfer energinya itu bisa jadi tidak merata. Gitu. Itu bisa jadi ada yang hilang misalnya. Ada kemungkinan begitu. Ya, pertanyaan yang bagus. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya. Ini contohnya misalkan seperti inilah ya. Mungkin ini saya hapus aja dulu. Ini mungkin contoh yang, kalau ini memang banyak terjadi. Kalau ini nih. Contoh keberapa ini? Contoh kedua ya. Contoh kedua. Itu misalkan begini. Di lantai gitu ya. Licin lah namanya. Ini ada balok di sini yang masanya M besar. Kemudian di sini ada bola gitu ya. Mungkin kurang. Nah, ini mungkin cocok nih. Jadi ini katakanlah bendanya bermassa, bermassa M kecil misalkan. Jadi kan ini apa, diberi simpangan sudut tertentu kan. Jadi ketika di titik terendah dia akan menumbuk. Nah, sistem ini secara umum tidak berlaku untuk kekalahan momentum. Ini ya. Jadi sistem secara umum hukum kekalahan momentum linear tidak berlaku. Karena dia bergerak, berubah, beraturan, berat melingkar, berubah, beraturan. Nah, tapi dia bisa berlaku hanya pada saat tertentu. Jadi hanya berlaku pada saat tertentu. Hukum kekalahan momentum linear hanya berlaku yaitu di titik terendah dari bola yang massanya yang kecil dan tepat saat akan menumbuk balok yang besar. Jadi istilahnya ketika saya ini kan jatuhkan, dia pas di titik terendahnya dan dia tepat saat akan menumbuk benda. Itu baru berlaku hukum kekalahan momentum linear. Tapi belum tentu apa namanya, dia juga bisa apa ditumbuhkan yang asal atau tidak, itu juga mesti dicek lagi. Jadi misalkan ini adalah panjangnya L gitu ya. Talinya, ya, Anda bisa lihat kan di situ bahwa kalau dari ininya, dari hukum kekalahan energi mekanik ya, kalau dari sini kan adalah apa? Jadi ini adalah M kali G L gitu kan, ini 0. Dan awalnya dia harus dilepaskan di setengah M P kuadrat tambah M
Maaf, sebentar. Kalau dari ketinggian itu, maaf. Sebentar, mohon maaf. Ini bukan MGL, sorry. Jadi kalau kita hitung dari ketinggian ya di sini kan ya. Jadi ini adalah MG ini berarti L, jadi kita ambil di sama-sama di titik pusat masanya saja. Jadi ini adalah MG L dikurangi yang ini itu adalah L cos theta ya. L cos theta ini sama dengan setengah M V kuadrat. Sebentar. Ini kayaknya ada tanda minus di sini. Di sini juga ada tanda minus. MG. Maaf. Ya. Jadi pas di titik berarti kita ngambilnya itu adalah dari ini, dari titik apa namanya 0 itu di sini berarti. Titik 0-nya di sini. Jadi kalau untuk yang ini, ya awalnya kan dia di sini, ini panjangnya ini adalah sebentar. Perasaan kemarin bisa. Jadi pas di sini dia tuh pas di bawah ya. Pas di bawah. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Maaf. Berarti ini. Sorry. Jadi ketinggiannya itu, mohon maaf. Kita ngambilnya dari titik 0 itu di sini. Ketinggian namanya juga ya. Ketinggian. Jadi yang pas di bawahnya dia 0, mohon maaf. Oke. Jadi ini didapatkan bahwa V kuadrat itu akan sama dengan akar dari 2G L 1 kurang cos theta. Oke, nah ini adalah kecepatan awal dari peluru. Awal bola tepat sebelum tembukan. Nah, jadi bisa dikatakan sebelum tembukan P awal itu sama dengan M kali V. Nah, ketika P akhir, ini maksudnya deh tepat saat setelah tumbukan.
Ini adalah MV prime, dia bisa berbalik ya, atau yang jelas M ininya sebut aja MV1 gitu. MV1 prime seperti itu. Jadi ini adalah tepat saat sebelum ditemukan ini tepat saat setelah. Jadi dia bisa berlaku P awal sebenarnya P akhir. Jadi P awal P. Ini sekali lagi adalah tepat saat sebelum tumbukan dan tepat saat setelah tumbukan. Dia sama. Jadi ini artinya ini terjadi pada delta T yang sangat kecil. Ini mendekati 0 tepat saat. Tapi kalau setelah ini itu tidak, kalau untuk waktu yang panjang itu tidak berlaku untuk kekalahan momentum. Oke. Nah sekarang ada tinggal hitung lagi, misalkan energi kinetiknya, kinetik awal tepat saat setelah sebelum tumbukan itulah setengah mv kuadrat, di mana v-nya yang sama dengan ini. Kemudian ke akhirnya sama dengan setengah mv prime kuadrat ditambah setengah m besar v1 prime kuadrat. Jadi memang secara umum nanti K akhir, kinetik akhir kurang kinetik awal itu memang secara umum ini tidak nol. Ya ini jadi bisa dikatakan dia tak elastik. Maksudnya tak elastik sempurna maksudnya. Kemudian kalau dia elastik ya Anda tinggal cari aja. Syaratnya itu apa? 1, 2, dan seterusnya. Oke ya, cukup jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang alasan dari keadaan apa yang bisa menyebabkan pada saat dia akan menembus balok tadi, Pak? Kenapa bisa digunakan momentum linear dan bukan momentum non linear? Iya, ini kan jadi gini, ini kan ketika apa istilahnya bandul ini, ya, ini kan apa namanya terjadi kesetimbangan gaya itu kan pada titik terendah kan. Jadi ada T, ada MG. Terus kan AT-nya itu konstan kan, maaf 0. Percepatan tangan sialnya kan di titik terendah itu 0. Oke. Jadi bisa dikatakan di sini kecepatannya konstan, tapi kecepatan konstan itu hanya pada delta T yang sangat kecil gitu, untuk rentang waktunya sangat kecil. Makanya untuk kasus seperti ini itu sebenarnya dia bisa kita pakai untuk kekalahan momentum linear itu adalah ketika tadi di titik terendah, kemudian ini berlaku ketika tepat saat sebelum tumbukan,
Dan yang P akhir ini adalah tepat saat setelah tumbukan. Dan dia bisa berlaku pengkalan momentum, itu tadi. Jadi ketika tepat saat dan tepat sebelum, tepat saat sebelum dan tepat saat sesudah atau setelah tumbukan. Jadi dia bisa berlaku ini. Jadi pada delta T yang sangat kecil. Seperti itu alasannya. Jadi dia masih pada titik terendah. Oh ya Pak. Tapi kalau secara umum untuk delta T yang sangat besar bukan yang simultan, itu tidak berlaku hukum kekalan momentum. Itu aja. Ya, Pak, kalau kita nggak bisa gunakan momentum linear, jadi kalau yang momentum non linear itu seperti apa, Pak? Nggak ada momentum non linear di hukum Newton. Adanya momentum linear. Oh. Kalau dia itu istilahnya apa namanya? Jadi kalau secara umum itu intinya kita tidak bisa menggunakan hukum kekalan momentum linear itu kalau untuk delta T sembarang. Jadi untuk delta T yang sangat besar gitu ya, itu tidak berlaku. Hukum kekalan momentum linear untuk kasus ini, untuk kasus Bandorin hanya berlaku ketika delta T-nya sangat kecil. Jadi tepat saat sebelum dan tepat saat sesudah. Jadi kalau sudah di situ, itu tidak berlaku kekalan momentum aja. Itu aja. Kekalan momentum linear maksudnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke sekarang kita kuis ya. Sekaligus nanti Anda absensi untuk kuis keberapa sekarang kita ya? Kuis ke-6 ya, bukan. Kuis ke-6. Ke-6 ya kalau salah ya. Pertama, tinjau batang tak homogen. Yang rapat panjangnya itu adalah misalkan AX tambah B ya, dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Ya apa rapat massa ini dan panjangnya L besar. Pertama adalah pertanyaannya adalah tentukan massa total batang dan pusat massanya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, jadi kasus tadi ya. Ini ada bola yang massanya M, ini L. Kemudian ini ada balok yang massanya M besar. Ini terlalu ini. Saya di sini kali ya. Pas. Jadi ini awal. Ketika akhirnya
Akhirnya itu dia seperti ini. Dia ada kecepatan, katakanlah akhirnya nih ya, akhirnya. Ini M. Besar di arahnya ke sana. P2. Ya. Sedangkan yang ini misalkan dia arahnya V1. Jadi ini semuanya ini tepat saat ya, ini tepat saat. Ini tepat saat setelah pembukaan. Jadi pertanyaannya itu adalah tentukan syarat agar tumbukan elastik. Elastik. Oke. Sampai jam 11 ya. Kelihatan kan ini ya? Kuis ke-6. Ya. Dikumpulkan di Edunext ya. Kita kuis ke-5 atau kuis ke-6 ya? Ke-5 kayaknya ya? Apa, sebentar. Sorry, kuis ke-5 betul ini. Rasanya... Ya, kuis ke-6 betul. Kita kuis ke-6. Betul. Jadi ada kumpulkannya di modul 6 ya.
Oke, itu sudah saya edikan, nanti tinggal upload di modul 6, kuis ke-6 di EduNext. Presensinya saya aktifkan sampai jam 11 ya, karena bisa absen sampai jam 11. Ya, silakan. Presensi mandiri sampai jam 11 gitu.